Ada. Dulu kita bahas fasalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar itu menjadi ringan kalau salat dan berkorban. Itu salah satu solusi. Selama Bapak Ibu salatnya dijaga, korbannya itu banyak, hisabnya mudah. Tapi itu maknanya wahaban. Kenapa Nabi Sulaiman meminta kerajaan habli mulkan, karena jabatan itu sesuatu yang berat pertanggungjawabannya. Oke. Kalau Atta sama, tapi hisabnya tidak seberat Wahab. Kalau Atta itu pemberian yang tanpa hisab, Atta namanya. Makanya ketika Nabi Muhammad diberi, itu Atta. Inna a'tainaka al-Kautsar. Atta itu ke Nabi Muhammad, atau kakak engkau ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenapa pemberiannya Atta? Karena Nabi Muhammad tanpa hisab. Wala saufa yu'tika rabbuka. Yu'ti kan? Untuk siapakah itu? Nabi Muhammad. Jadi kalau pemberian itu diarahkan ke Nabi Muhammad, itu Atta. Inna a'tainaka wala saufa yu'tika rabbuka. Kenapa? Satu-satunya manusia yang tidak dihisab hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain menghadapi hisab. Itu kenapa nanti setelah kita berdiri 50.000 tahun, 50.000 tahun di padang mahsyar, 50.000 tahun berdiri, panas tak tanggung, haus tak tanggung, masya Allah. Akhirnya manusia muncul pikiran mencari para nabi agar minta hisab. Mintalah ke para nabi supaya nabi ini berdoa kepada Allah dihisab lain. Kau asal ukur yang penting dihisab lain. Maka manusia di padang mahsyar berkejar berlari ke sana kemari mencari para nabi. Dicarilah Nabi Adam pada model nenek moyang kita. Dicarilah Nabi Adam sepanjang padang mahsyar salawiyanta. Orang nak baju sadono ID card nak ado WA group dah. Itu teriak-teriak tu Adam. Itu berteriak-teriak cari Adam. Ada yang angkat tangan juga. Yo, kayak gitu. Yo, dan Adam. Adam mang. Adam suami Nur Daratista ada pakan lo. Itu suami Adam mana? Ya kita ini memang Adam tu ni danger ya. Jangan ada apa Adam Nur. Itu cari tu Adam sepanjang padang mahsyar. Ibu bapak pernah sebut Nabi Adam? Mencari Nabi Adam, bantu Nabi Adam itu terjadi dah. Mencari Nabi Adam sama-sama. Kerajaan, enggak. Tapi itulah yang terjadi nanti. Kita cari Nabi Adam sama-sama. Akhirnya sobok lagi Nabi Adam. Sobok juga. Orang akan rajin mencari sobok Nabi Adam. Tengah kelihatan Nabi Adam. Ikulah. Oke. Jangan dikaitkan kan? Ikulah kita. Atau waktu. Ya. Lapa yang mana waktu pada masa lah 50.000 tahun takkan nak tahu. Kau kena rakor lah, tak apa. Rasul kalau malu kena rakor. Dia belum tahu kena rakor, bukan doa lepas. Biarlah bila rakor lah, tapi hisab lain. Engkau nenek moyang kami, kasihanlah dengan kami. Mintalah ke Tuhan hisab, dihisab lawannya. Kata Nabi Adam, jangan saya yang disuruh berdoa. Kenapa? Saya takut. Kenapa? Dulu sekalian diusir dari surga itu karena dosa saya. Dan saya takut menghadapi dosa itu apakah diampuni atau tidak. Lu siarai, syaridah Nabi itu lah. Apa maknanya hadis itu? Nabi Adam takut dihisab. Berarti Nabi Adam dihisab kan? Makanya takut. Bukan tak mau, dia takut dihisab juga. Yang lain tak. Jadi Nabi Nuh itu mari-mari menun.
Nuhun. Ada orang pakai tangan, Den. Siap. Nuh mah aku mantan Menteri Pendidikan masa Pak SBY datang. Nuh namun. Apa sobo Nabi Nuh jadi yang sobo. Aja Nabi Nuh. Ikolah kalau buat dulu satu kan ada ikut doa. Kenlah mau tanggap daripada masa. Kau pindah-pindah rakul ada malu. Tapi tolong berdoa kau kata hisap. Kata Nabi Nuh, jangan saya. Kenapa? Saya 1000 tahun berdakwah, anak saya, istri saya tidak beriman kepada saya. Saya takut menghadapi hisap. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan anak dan istri saya? Takut. Berarti Nabi Nuh takut dengan hisap. Kenapa hisap? Anaknya ada beriman. Tu siapa cari Nabi Ibrahim? Cari Nabi Ibrahim. Cari. Sobo Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, ikulah kau minta hisap, berdoalah kau Tuhanlah. Lalu katakan kepada masa. Kata Nabi Nuh, jangan saya takut dihisap. Kenapa? Saya pernah berbohong. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Apa bohongnya? Ngajuan patung orang. Kapak. Tangguh. Ibrahim, engkau yang menghancurkan Tuhan kami. Kata itu yang ada kuat kapak ini. Tak bohongnya tu. Ya. Bohong tu. Inyo yang menghancurkan kecil itu enggak ada kuat. Tu kapak ini betul lagi tu. Nah, walaupun bohongnya tidak berdosa, tapi Nabi Ibrahim takut hidupnya juga. Sampai semua para Nabi Musa pun takut kenapa nak membunuh orang tanpa sengaja. Musa pada bunuh orang maka lari jadi buron kebantian itu kena bunuh orang tidak sengaja. Ada orang bercakap ini lari dan kancak larinya mati orang itu. Kalau Nabi Musa itu tangan itu kasar. Nabi Musa itu buat apa yang dipancinya layu. Itu maka janggut Nabi Harun terpaci putih satu yang terpaci. Iya. Nabi Muhammad ketemu Nabi Harun di Isra Mi'raj di langit, nampak janggut Nabi Harun kok putih tangan, nanti hitam bawah hitam, tangan putih. Itu yang digambar Nabi Musa. Nabi Musa aku kari, bulu si kucing itu berarti orang. Kucing putih. Kenapa? Nabi begitulah. Nah terakhir baru Nabi Muhammad. Nah ketemu Nabi Muhammad, ya Rasulullah mintalah hisablah, biar jelas kita ini mau ke mana. Tak kuat lagi kita di padang mahsyar. Baru Nabi berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Irfa' raksak. Bukan. Angkat kepalamu. Apa? Hisab. Hanya Nabi Muhammad satu-satu yang berani minta hisab. Kenapa? Karena beliau tanpa hisab. Itu makanya a'tainaka. Itu kenapa fala wala sawfa yu'tika. Karena Nabi Muhammad manusia yang tak akan dihisab. Tidak ada hisab. Karena kekasih Allah. Kekasih tidak ditanya. Nah itu kenapa pemberian Allah ke Nabi Muhammad atok. Nah kita kembali ke soal tadi. Kenapa Nabi Zakaria minta anaknya Habli Wahab? Ini menunjukkan anak itu hisabnya paling berat di akhirat. Anak itu hisabnya paling berat di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dikasih keturunan oleh Allah, alhamdulillah juga. Karena satu hisab yang paling berat selamat. Ya. Makanya makin banyak anak, makin urusannya makin banyak hisab anak itu. Berat. Hisab anak itu yang paling berat. Ya. Makanya seperti yang saya katakan, Bapak Ibu jangan mengira anak itu hanya soal makan, minum, pakaian, tidak. Ingat itu. Yang akan ditanya agamanya diurus atau tidak. Itu kenapa ada orang kata Nabi sudah selangkah lagi hendak ke surga. Tinggal selangkah lagi ke surga. Ada yang datang menjaga Rabb, ansifni min hazal zalim. Tuhan, orang zalim itu tolong tarik. Jangan bolehkan dia masuk surga. Tuhan bertanya, kenapa kau sebut dia zalim? Bukankah itu ayahmu? Nah, sahih. Dia ayahku. Dia masuk surga, dia saleh, amalnya banyak, tapi dia tidak mengurus saya beribadah. Tidak banyak mengurus agama saya. Tidak
tidak pada memperhatikan saudara saya, sekarang minta keadilan. Maka diganti posisi mereka. Itu menunjukkan anak itu hisabnya paling berat. Yang dihisab bukan makan minumnya, agamanya diurus dah. Itu kenapa Nabi Ibrahim minta anak. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan beri saya anak. Hab juga di surah As-Saffat itu dari 100. Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri saya anak. Habli juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina, itu kan hab juga. Itu kenapa Nabi Ibrahim setelah anaknya lahir dipindahkanlah ke pinggir Ka'bah supaya menjaga salat. Berarti yang diurus Ibrahim bukan makan minumnya, karena di Ka'bah ada makan minum yang banyak. Karena di Makkah tidak ada makan minum yang banyak, tidak ada buah-buahan yang banyak. Yang ada hanya di sana ibadah Ka'bah, rumah Allah. Berarti yang diurus Ibrahim kepada anaknya agama. Karena seorang ayah akan ditanya di akhirat dan agama anaknya diuruskan. Ini bapak-bapak ini, Masya Allah, kerajuan Pak seperti bagi intinya. Salat anak tanya urus, agama anak tanya urus, mengaji anak entah tak tahu-tahu. Kalau bisa bapak-bapak kalau pemantau anak didikan bukan masjid, subuh di masjid itu duduk daki anak dua, cari yang belajar. Iko pemantau anak ke masjid itu subuh ya selawat foto sehingga kita kami buat. Semuanya enggak. Bapak yang ditanya di akhirat. Kalau ibu ditanya. Ibu tentang anak tidak ditanya. Karena yang punya anak yang punya benih. Siapa yang punya benih? Bapaknya. Ibu tidak ada punya anak, maka ibu ditanya, karena anak bukan anak ibu, binnya ke kami. Maka ibu aman ke anak-anak, yang ditanya kami itu anak-anak. Maka ibu syukur apa kalau namu ibu ngurus agama anak. Ya kan? Ibu memang ngaji amaknya mantan, ke sekolah amaknya mantan, mau lapor amaknya, satu amaknya. Amak per satu. Padahal yang kami tanya amak nanti di akhirat ada amaknya. Karena ibu tidak ada urusan dengan anak, urusan ibu sampai 3 saja. Amin, melahirkan, menyusui, selesai menyusui, selesai sudah. Itu kenapa dalam Al-Quran cerita Nabi Musa itu ceritanya bermula dari dia dan ibunya. Ada tak ayah Nabi Musa disebut? Tak ada ayah Nabi Musa disebut. Kenapa? Karena cerita Nabi Musa bermula dari lahir. Maka ibu yang berminat. Cerita Nabi Yusuf, ada tak ibu yang disebut Nabi Yusuf? Kenapa? Karena cerita Nabi Yusuf bermula dari dia berusia 10 tahun. Maka ibu tidak ada lagi urusan bapak lagi. Makanya cerita Nabi Yusuf, dia dan ayahnya saja. Ibu tidak pernah disebut dalam cerita Nabi Yusuf. Karena cerita Nabi Yusuf bermula dari usia 10 tahun. Cerita Musa bermula dari lahir. Itu maksud Musa dan ibu. Ayah disebut. Kalau Nabi Yusuf, ibu tidak disebut. Yusuf dan ayah saja. Karena anak kalau lapi sama Yusuf, tidak ada urusan ibu lagi, apa lagi. Kalau apa yang punya benih, apa yang tanya di akhirat. Ya kan? Nah ini apa-apa ini tidak mengerti. Ya, tidak mengerti tanggung jawabnya. Basuhan kok ditanya, tidak paham ya. Ya kan? Harusnya bapak-bapak tuh kalau pergi Jumat, anak di laut sama jawab. Kini aku khutbah Jumat tiba-tiba apa? Heboh hati Allah khutbah anak-anak itu. Bang heboh apa aja tadi Jumat tidak ada tiba-tiba apa? Harusnya subuh tu apanya tu nyojago anak sedaya subuh. Bawa ke masjid saja. Ini apa ditanya besok? Itu kenapa Nabi Ibrahim habli minas salihin. Nabi Zakaria habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Karena anak itu akan ditanya hisab anak terlalu berat. Tapi kalau ibu bapak bisa mendidik dengan baik, ringan hisab. Kata Nabi kalau ada perempuan punya anak, kalau ada seseorang punya anak perempuan 2, dia didik anaknya menjadi perempuan yang salihah, maka masuk surga pasti bapak ibu. Hadis sahih Muslim.
Oh, dua Nabi, dua je Nabi. Dua. Punya ibu tambah lah, kau cie baru. Oh, kau cie, walaupun satu. Tapi kuncinya bukan pada jumlah anak, dia didik menjadi wanita yang baik. Bukankah Bapak Ibu kalau mati ada amalnya putus semua, tapi ada 3 amal yang akan putus? Apa yang ketiganya? Anak yang saleh. Berarti anak itu secara prinsip berat hisabnya, tapi bisa mempermudah jalan kita menuju Allah. Kalau agamanya dididik. Ya. Itu makanya ibu, ya memang jangan diserahkan agama anak kita ke sekolah. Jangan diserahkan agama anak kita ke lembaga pendidikan. Kita yang mendidik agama anak kita. Bila paralu anak-anak Bapak Ibu cucuku bisa mengaji itu di tangan awak, pandainya mengaji. Aku alhamdulillah ibu. Aku pandai baca Quran di tangan Pak. Lah pandai baca Quran, lah berasi baca Quran baru apa aku bagian kau ke surau-surau yang lain. Itu peraja yang lebih lain. Tapi sampai pandai baca Quran, ambo itu yang aku bangga ya Pak. Apa kini kok ibu rumah tu main HP tu godek deh. Cuma apa kini tu cari ibu. Dah kaji ibu dah mana. Baca Quran kan harus simak. Ya aku beko cara bacanya. Aku dah pandai mengaji dah baru macam. Jadi masalah. Itu makanya agama itu menjadi pilihan pertama memilih pasangan. Karena ayah itu akan mendidik agama anaknya seperti Nabi Yakub mendidik anaknya, seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya, seperti Luqman mendidik anaknya. Memang begitulah tugas kita. Karena hak anak itu berat hisabnya di akhirat. Kau sekadar makan minum, ayam santiang dari awal. Ayam itu anaknya banyak. Dah ada anak ayam itu mati kelaparan. Ya, kalau soal bagi makan, tapi urusan agama itu yang dihisab nanti di akhirat. Nah, makanya ya, Bapak Ibu itu yang sering saya pesankan ke jamaah, tolong agama anak kita urus baik-baik. Ini anak-anak kita tawuran ini Ibu. Dia kan apa tidak mengurus agamanya. Kalau apaknya mengurus agama anakku, tak kan tawuran tak lebih. Apa tu pulang malam bagi anak di sini nak sini. Nah, baca Quran lah. Tak boleh kalau rumah ni. Tapi anak-anak tawuran kalau keluar rumah, juga apaknya kalau rumah tu dia anak keluar rumah. Nah, itu makanya keteladan itu menjadi penting di rumah. Ya. Itu kenapa hak ya? Karena anak itu akan dihisab oleh Allah. Tapi ada yang menarik itu. Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Zakaria, dia minta anak itu yang satu minta anak saleh, yang satu minta anak thayyibah. Jadi mereka tak minta anak laki-laki, tak minta anak perempuan, tak minta anak yang gagah, enggak. Saleh atau thayyibah. Makanya Bapak Ibu tak penting jenis kelamin. Yang pokok Bapak Ibu apa cita-citanya anaknya baik, anaknya thayyibah, anaknya saleh. Nah untuk itu ada hal yang dilakukan Nabi Zakaria. Nanti kalau Bapak Ibu baca di surat Maryam, surat Maryam ayat 12 sampai 15. Jadi kalau Nabi Ibrahim supaya anaknya saleh didekatkan ke Baitullah, ya kan? Kalau Nabi Zakaria supaya anaknya saleh, kemana didekatkan Nabi Yahya? Kalamullah. Ya Yahya khuzil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kata Nabi Zakaria, Yahya, peganglah Alkitab dengan baik, dengan kuat. Maka Nabi Yahya diberikan hikmah sejak kanak-kanak. Itu hebatnya. Jadi Nabi Yahya itu diberikan hikmah sejak kanak-kanak,
sabiyan. Jadi Nabi Yahya itu sejak masa kanak-kanak dia sudah bijak, sudah dapat hikmah, sudah bijaksana, hikmah. Ini tak semua orang diberi ibu ya. Hikmah itu di surat Maryam ayat 12. Ya, Maryam 12. Anak yang baik, ciri-ciri anak yang baik, sejak kanak-kanak sudah punya hikmah. Itu ciri anak yang baik. Tadi Nabi Zakaria minta anak yang baik kan? Zuriyat thayyibah kan? Ciri zuriyat thayyibah itu wa atainahul hukma sabiyya. Dia bijak sejak kanak-kanak. Bijak bukan bijak bahasa Minang, Pak. Bijaksana itu hukmah. Arti hukmah itu jiwanya halus, rasanya halus, sensitif. Itu namanya hukmah. Ini ada anak ketik, tapi perangai coba curang gaya. Tapi ada orang gaya perangai coba anak ketik. Harusnya makin gaya itu makin sensitif, makin bijak. Itu Nabi Yahya, itu dia sudah bijak sejak sabi, sejak masa kanak-kanak. Bijaksana itu kalau bahasa kitanya ya tahu yang juga dia, tahu rantiang dan kawan cucu, lalu takilek lah kalam, takilek ikan di laut jadi jantan batino, itu bijak. Orang yang bijak itu sensitif, halus jiwanya, dan perlu mengeci banyak opinion. Anak ibu kalau bijak, azan Allahu Akbar itu apanya pakai wudu. Anak yang bijak itu kagak langsung. Apa pula wudu. Tak perlu mengeci, salat tidak bijak. Yang bijak itu tahu dengan bahasa isyarat. Ibu kalau lapalantung pintu, ibu main HP baru itu tidak bijak. Kan beda lantung pintu kejadian itu. Pintu dengan lantung biasa dengan lantungnya dan adoisi kan beda. Nah, jadi kan bahasa begitu ada orang mengerti. Kalau bapak ibu datang ke rumah orang itu mencari-cari jam. Itu pulang minta izin lah. Inyo mencari jam kau jangan mengecek dulu malam hari pulang lagi. Kalau misalnya gini kita dah jam 2 balik, Pak. Jam berapa hari? Bertanya jam berapa, kau nak selalu jawabnya jam berapa. Mungkin yang lapar minta makan, bisa jadi begitu. Mungkin yang mau siapa pulang, nak kantor lalu lagi. Jadi jam berapa itu maknanya banyak orang bijak yang bisa memaknai itu. Dan itu tidak semua orang punya apa. Banyak orang berilmu tapi tidak bijak. Ambo bapak ibu kalau lali orang pergi ke kamar mandi, ibu nanti ceramah. Betok tuh orang kalau kamar mandi itu betok masuk kamar mandi betok. Kalau lebih 5 orang kalau ke masjid pergi ke kamar mandi, itu tidak kalau apa kamar mandi itu bosan. Berarti lah tak syukur. Allah nanti ceramah yang jauh ceramah. Bahas orang ke kamar mandi itu Pak. Allah Pak Ustaz, dah sakit paru kayu nangah tu masuk. Makanya aku kalau ceramah apa betok, berarti kalau aku betok. Dari tadi dia 2 baru masih boleh. Allah cukup dia mau itu dekat tambah ceramah. Nggak hebat materi orang tak bosan gunawan. Berarti kan itu namanya bijak hukmah. Tak semua orang punya. Tak semua. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya jangan dijawab, tak selalu dijawab. Pertanyaan itu bisa jadi maknanya perintah, bisa jadi larangan, bisa jadi permintaan. Kan? Dulu kan gini.
Dulu kalau di Minang tuh kalau Jawa, kan anak laki-laki kalau nyola bujang kan yang tinggal di rumah itu. Yang punya rumah kan ini orang. Apa yang punya punya rumah? Itu waktu namanya mak rumah. Yang punya rumah. Aku lama nikah, dia kan ada kakak yang produksi, orang Semando namanya. Di mana orang Semando ketika di rumah ampaknya tuh. Jo kakaknya juga dia enak gitu. Nengok apa itu menyingkir kok kasurau kalau lama nikah cuma di rumah istri itu. Biasanya kau datang memang jadi rumah itu mah sekali sebulan. Abeku kaki kau makan yang pada esok nampak rumahku bocor. Itu bertanya kepada yang bilang pulang sudah tahu siapa lah yang betul. Itu hijau apa andau di tapi bandar tu lagi di duit lagi. Ini bertanya andau kan tu kan hijau dan rumah orang kan hijau dulu. Nyoba tanya anau di kami bandar ini lain. Makna anau kami bandar tu beku. Ang rumah makna tu bocor lalu menumpang di sekolah padia sekarang mau tahan tu. Tapi dulu orang tak berkata begitu tu maka di orang Semando kau mengecek eriang. Ada kata maleriang namun maleriang kan kecil tu dah balurui kan. Kau lurui belok rumah ni gua. Lurui. Tapi dia kan anau di kami bandar tu lebih ke lain. Ayam orang Semando mengarati tu dah jauh ke tu. Ondak le dalam hati je tu jauh ke tu. Belok rumah. Habis tu orang tu mengecek yang bijak. Maka orang bijak aku memang tak payah mengecek anak ibu kalau bijak, tak payah mengecek ini. Dia mengerti jo isyarat. Orang sesu beku anak-anak zaman dulu itu jo kijo madu sebenarnya. Serius jadi orang tu mati. Anak-anak kini dah dimulakan apa dia? Karena anak-anak kini dah bijak dan diberikan hikmah. Nah kunci hikmah itu ternyata Alkitab tuh di Maryam ayat yang ke-12. Kalau anak bapak dekat dengan Al-Quran pasti bijaksana. Kenapa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu kan? Al-Quran itu bacaan yang bijaksana. Kalau bacaannya Al-Hakim, pembacanya pasti Al-Hakim. Ini salah satu yang mempengaruhi awakku bacaan. Ibu-ibu kalau baca Al-Quran rajin pasti halus jiwanya. Kenapa? Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang bijak akan menjadikan pembacanya hakim. Ibu-ibu yang kasar hatinya, jiwanya, itu jarang baca Quran. Apa jamin? Kalau rajin baca Quran, hatinya pasti sensitif. Aisyah itu Masya Allah. Pernah kejadian ketika hadis Ifki, dia difitnah berselingkuh dengan Safwan. Nabi bukan percaya dia berselingkuh, Nabi tidak percaya. Cuman kesalahan Aisyah, dia keluar dari tandu tanpa izin Nabi. Sehingga dia tercecer di jalan, ketemu sama Safwan, dibawa pulang. Muncul fitnah, berselingkuh. Nabi tidak menegur Aisyah 3 hari. Nabi tidak menegur Aisyah. Itu Aisyah tidak tidur, tidak makan, menangis siang malam. Sampai di depan pintu rumah bapaknya Abu Bakar, lewat ibu-ibu dipanggil, Bu, tolong sini, mengadu, tolong aku menangis. Sedih. Karena dia tidak ditegur suami itu masalah deritanya. Ikulah kalian hari ini batambu itu makan, lalu cipu itu makan. Tak ada sensitif di anda aja. Tak bijak di anda. Kalau kan dia bilang, ada pengaruh dan efek. Jadi makan. Ya tak ada pada jitu jo, makan jitu jo, lalu jitu jo. Kalau kan dia bilang, Nabi itu tak menegur Aisyah saja. Masya Allah. Kenapa? Karena jiwa yang halus. Halus jiwanya itu. Jadi orang yang halus jiwa, tidak payah urusan.
mengecek apa ya. Makanya anak-anak itu kalau ingin halus jiwanya itu seperti Nabi Yahya. Ya Yahya huzil kitab biquwah, dan itu cara melepaskan hisab anak. Apa caranya? Al-Quran. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang anaknya belajar Al-Quran atau menghafal Quran, di bawahnya 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka ke surga. Berarti kan Al-Quran yang menyelamatkan hisab. Man ta'allama al-Quran wastazhara wa hafizah. Siapa yang belajar Al-Quran, anaknya menghafal Al-Quran atau mendalami Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah, surga untuk dia, wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi kulluhum au jabat lahumun nar. 10 keluarganya yang divonis masuk neraka, dia angkut ke surga. Quran. Itu alasannya hisab anak akan menjadi ringan dengan Al-Quran. Itu makanya Nabi Yahya sadar hisab anaknya berat, didekatkan dengan Alkitab. Nabi Ibrahim sadar anaknya dihisab berat, dia dihisab dengan anaknya. Caranya menjaga salat, didekatkan dengan rumah Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, tolong jaga salat anak saya. Kalau anak saya menjaga salat, hisab saya menjadi mudah. Ibu bapak kalau punya anak menghafal Quran, selesai sudah hisabnya. Ibu bapak kalau punya anak yang betul-betul masya Allah terjaga dengan baik, hisab bapak ibu menjadi mudah. Itu rahasianya kenapa Ibrahim mendekatkan anaknya dengan rumah Allah supaya menjaga salat. Nabi Yahya mendekatkan anaknya dengan Alkitab supaya hisabnya menjadi mudah. Tapi yang pasti anak akan dihisab. Itu kenapa baik Zakaria maupun Nabi Ibrahim sama-sama meminta anak dengan bahasa habli. Dan hebatnya juga istri juga habli. Itu surah Al-Quran gitu kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu ternyata Allah memberi kita istri itu Pak hak juga. Kenapa? Istri akan ditanya Pak, kita ditanya tentang mereka. Enggak Pak? Apa yang dikerjakan istri itu suami ditanya. Iya. Jadi Bapak kira aman nih ibu kalau kemana-mana, apa aman tuh? Kalau dia bermaksiat apa tanya? Itu alasannya perempuan harus menjadi sini. Karena perkara itu kami yang dihisab. Itu makanya hablana min azwajina, berilah kami istri. Habla. Istri ditanya, Pak, kita yang ditanya. Itu kok cie Pak, kok ambil apa baik pertanyaan. Adilah cie apa? Kenapa hisab? Cie ini lah balik hisabnya Pak, kok ambil. Malah saya Pak itu cadol. Itu kenapa hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu. Nah itu ayat 38. Nah lewat jam 11. Ada pertanyaan dulu, Ibu silakan Ibu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Oh iya, sekarang ini bapaknya udah mati, anaknya masih kecil. Siapa yang tanggung jawab lagi? Walinya. Siapa walinya? Kakeknya, bapak dari bapaknya. Meninggal pula saudara ayahnya, pamannya. Nabi Muhammad meninggal, ayah beliau ketika beliau masih dalam kandungan. Siapa yang merawat, yang mendidik beliau? Kakek beliau Abdul Muthalib. Mati kakek Abu Talib. Ibu tidak ada kewajiban mendidik anak, tidak ada. Itu makanya ibu tidak ditanya nanti tentang anak. Ibu aman. Yang bermasalah di kami. Kalau ibu aman lah, pokoknya ibu layan, ibu susun lah, selesai lah. Yang bertanggung jawab walinya.
Karena saya, anak saya pun anak bapak saya. Si Fulan bin Sufyan bin bapak saya. Tak begitu. Kalau bapak saya mati, itu saudara saya karena sama benihnya dengan saya. Itu maka saya harus menikah dengan anak adik saya karena benihnya sama. Itu walinya tanggung jawab. Itu makanya apa kalau mati adik apa atau kakak apa yang laki-laki, anak itu tanggungan apa? Itu bukan senyawa belanja apa? Agama dia apa tanggung jawab? Itu makanya ibu-ibu kalau mati suami apa, saudara suami ibu mati, yang laki-laki ini punya anak, ibu dorong dia bertanggung jawab. Pak itu anak apa tuh? Pak tanya di akhirat rawatnya. Jadi itu aturannya. Kadang ada ibu-ibu kok menjadi penghalang suaminya menunaikan tanggung jawab. Wali anak yatim itu saya kalau adik saya mati, anaknya masih kecil, saya walinya. Wali itu bukan hanya menikahkan dia ketika nanti dewasa, menjamin hidup dia, mendidik dia, itu tanggungan saya walinya. Kalau tidak saya berdosa. Makanya ibu dorong suaminya, Pak itu urusan apa dia? Tanggung jawab rendahnya. Kadang ada ibu bapak kok tanggung lagi belanja anak adiknya kok tiap bulan, ajak dikunjungi, itu ibu pernah bilang, kalau anak orang nggak sibuk anak awak. Ya, banyak ibu kok tidak paham urusan itu. Ibu jangan mengira urusan suami ibu dan anak ibu saja tidak. Saya yang menjadi tanggungan saya, istri saya, anak saya, ibu saya, bapak saya, saudara perempuan saya, saudara laki-laki saya, anak saudara laki-laki saya. Iya. Istri saya ya, istri anak saya ya. Bapak sih ya. Kakak saya yang perempuan kalau mati suaminya, kakak saya itu mati suami bapak saya. Ya, bapak saya sudah mati. Kakak saya yang perempuan mati pula suaminya. Sampai dia dapat suami baru, saya menjamin belanjanya. Karena saya walinya. Besok menikah. Itu kakak saya yang perempuan itu tanggungan saya sampai menikah balik. Udah menikah sampai mati saya kasih belanja. Karena saya walinya. Tidak ada perempuan terluta-luta dalam agama. Saudara laki-laki saya dia sudah tua. Anaknya tidak ada laki-laki, adanya perempuan semua sudah menikah. Dibawa suami semua anak perempuannya. Dia tinggal. Karena anak perempuan tidak wajib orang tua. Anak perempuan setelah menikah wajib merawat suami saja. Orang tua anak laki-laki. Tidak punya anak laki-laki, saudara laki-laki. Makanya kakak saya yang laki-laki kalau dia sudah tua, tidak ada yang merawat dia, saya yang bertanggung jawab. Itu maka saudara laki-laki. Ibda biman ta'un, lalu umuka, lalu abuka, lalu ukhtuka, lalu ya afuka. Termasuk anak adik saya, kakak saya kalau dia mati, tanggungan saya. Termasuk mendidiknya. Gitu. Cuma di Minang kok Pak laki-laki kok udah tanggung jawab. Jangan anak saudara, anak inyo saya mati keluar rumah nyurus nih. Banyak apa-apa aku mati, istri itu anak tinggal aja nama nikah apa itu anak itu bilang. Tanggungan dia, apalagi anak saudara mau dia urus pula. Ya kan? Nah, tapi itu aturannya begitu. Tapi ibu-ibu tidak ada urusan dengan orang tua, tidak ada urusan dengan anak, tidak ada urusan. Urusan ibu satu saja dengan suami. Satu-satu. Tidak ada urusan ibu. Kalau kami punya urusan dengan banyak, ibu, ya, istri, anak, ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, anak, saudara laki-laki. Kalau ibu tidak ada dengan anak pun tidak ada urusan, tidak ada urusan. Tugas ibu itu mana saja hamil, itu lahir, itu lah susun lah, ibu pegang. Tak ada urusan. Ya, apa yang urusan? Selebihnya. Nah, cuma ibu-ibu kan dia waktu kan ibu-ibu kok yang mana Pak Ibu, Pak Nyaya,
Sehingga anakku Masya Allah, lah sampai anakku menikah, itu masuk kampung masih menyusui kan itu. Nah nampakin induk ke ibu asal minta dia anak Padahal ibu kewajiban dulu 2 tahunnya, sudah 2 tahun campaknya. Ibu begitu aturan, 2 tahun campaknya. Siapa urusnya campaknya? Itu aturannya. Ya, ibu dapat mantan sekolah awak, menjauh sekolah awak, menerima lapor awak, dipanggil guru awak, ke kantor polisi awak. Kau tak sadar tak? Nampaknya kau jualan-jualan ni. Aduh, memang tak mengerti ya, hisap anak. Nah, begitulah. Tadi, silakan. Jadi begini, kalau ilmu laduni, ya, itu ilmu yang diperoleh tanpa proses, ya, tanpa usaha. Memang itu hadiah dari Allah. Ilmu. Kalau karamah itu artinya kelebihan. Dan mesti ilmu. Kelebihan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh karena kedekatannya dengan Allah. Itu namanya karamah. Ada orang Bapak Ibu pergi ke Jawa dan kendaraan dong. Mampung-mampung saya di Jawa. Itu karamah. Mau nyoba lawi tidak perlu pakai perahu loh. Rompet-rompet saja, coba rompet di pematang. Itu karamah. Ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan orang kebanyakan, tapi dia bisa melakukan, itu karamah. Ya. Tapi itu bukan sembarang orang. Itu hanya untuk kekasih Allah saja. Dan orang yang dapat karamah itu tidak akan memamerkan karamahnya ke orang. Bahkan dia pun takut orang tahu dia itu kekasih Allah. Itu makanya Nabi Khidir itu kekasih Allah. Dia bukan Nabi itu, tapi dia kekasih Allah, wali Allah. Makanya Nabi Khidir itu bisa, ya, melihat apa yang akan terjadi sekian puluh tahun ke depan. Dia tahu di balik pohon, di balik sana ada perampok. Ya, dia tahu di bawah rumah ini ada simpanan harta. Gitu ya, itu kekasih Allah. Kalau Nabi Musa Nabi, mukjizat namanya. Kalau untuk Nabi. Kalau untuk orang-orang pilihan namanya karamah. Tapi karamah itu orangnya tidak diketahui orang banyak. Makanya Nabi Khidir itu tinggalnya di pertemuan 2 lautan. Di pertemuan 2 lautan ada orang nggak di sana? Nggak ada. Sinyal nggak ada, orang nggak ada. Makanya mencari Nabi Khidir itu dengan ikan mati. Di mana ikan mati hidup, di situ dia ada. Nah, mudah. Jadi orang yang mendapat karamah itu pasti orang-orang yang memang tidak peduli dengan penghargaan manusia. Jadi kalau ustadz viral, pasti bukan karamah. Karena karamah itu tidak dikenal orangnya. Mungkin itu tukang-tukang sampah, tapi dia kekasih Allah. Karena hati tidak terpaut dengan makhluk. Tapi karamah itu tidak akan dipamerkannya ke orang. Kalau ada orang dapat sesuatu yang aneh-aneh dipamerkan, itu sihir namanya. Pasti sihir. Karena sihir itu dengan karamah itu mirip. Ya. Dia sama hal yang aneh, yang luar biasa. Tapi kalau sihir dari setan, karamah dari Allah. Dan yang dapat karamah itu ibadahnya tidak serampak. Ibadahnya mutunya tak kelawat yang dapat karamah. Kalau ilmu laduni, pengetahuan yang diucapkan Allah di hati seseorang tanpa proses belajar. Ada orang yang begitu. Itu makanya istilahnya 10 cie diajar, 10 dapat. Yang cie dari manusia, yang 9 dari Allah. Ada orang begitu kan?
Cie baru di kecian, lah 10 dah pek ni. Iko lah 10 di kecian, sebanding lah pek. Tuh, nak lagu ni nama. Ini satu baru disampaikan, dah dapat 10 dia. Itu namanya laduni. Ada orang begitu loh, begitu. Ya. Saya tak tahu ini benar atau tidak, tapi ceritanya populer. Jadi ada seorang namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu berpuluh-puluh tahun belajar dan dapat ilmu. Akhirnya dia pamit ke gurunya, saya nak belajar lagi. Sepertinya ilmu tidak masuk ke saya. Saya pergi dia. Sekira lama berjalan, berhenti di sebuah tempat. Di situ ada akar pohon. Lalu ada air menetes sedikit-sedikit ke sebuah batu. Ternyata batu itu berlubang. Dia pikir sambil duduk, ini batu ini bisa berlubang karena air turun dikit-dikit. Tetes demi tetes berlubang batu. Balik dia ke tempat semula, belajar balik. Satu diajarkan 10 dapat. Maka dia jadi orang besar, jadi ulama besar. Kenapa? Itu yang laduni. Ya, ada orang-orang yang bisa begitu. Ya kan? Tapi kalau ibu-ibu yang pernah pensiun kau beraja dan dapat laduni. Kalau laduni itu kalau bisa dulu ketika itu bisa laduni tapi banyak. Kalau laduni itu dosa lah banyak. Itu makanya ibu kalau menghafal Quran, coba dah hafal sekarang. Sebanyak dia apa, sebanyak itu lupa itu. Kalau bapak ibu jujur lah, hafalan bapak ibu sekarang ini hafalan waktu masih kecil-kecil dulu. Yang lalu dua kau bertambahnya udah banyak, kau bertambah situ. Itu pun dah labor tahan. Jarang ya. Kalau laduni itu memang kebersihan jiwa, kebeningan hati. Kalau hatinya bening, Allah hutangkan. Itu makanya baca di akhir surat Al-282. Akhir surah Al-Baqarah 282. Ayat paling panjang tentang hutang itu. Apa kata Allah di penutupnya? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan langsung ilmu kepadanya. Berarti ilmu laduni itu terkait dengan tingkat ketakwaan seseorang. Semakin seseorang bertakwa, semakin tinggi potensi dapat ilmu laduni. Karena janji Allah begitu. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah pasti yang mengajarkan ilmu kepada. Kalau Allah yang mengajarkan, kan tak payah. Tak payah. Maka Nabi Adam belajarnya begini sebentar saja. Wa'allama Adam al-asma' kullaha. Sebentar Nabi Adam. Semua diketahui Nabi Adam karena Allah yang mengajarkan. Syaratnya takwa. Memang kualitas ibadah menentukan ilmu. Itu makanya begini. Anak-anak firman kalau ingin hafalannya bagus, asrama. Kalau di asrama anak ibu tinggal, gampang hafal Quran. Kalau di luar asrama hanya tinggal bergaul, hobi bergaul, muharab. Karena memang ketakwaan itu berbanding lurus dengan ilmu yang diucapkan Allah. Makanya memang kalau anak ibu ingin fokus belajar, ingin jadi alim, jadi orang yang ahli ilmu, memang tidak bisa ibadahnya tidak diurus. Karena kunci ilmu pun takwa. Makanya awak dah tua-tua kau baru tidak mampu belajar, malaikat tu. Awak hati dah kotor, terlalu banyak kotoran di hati. Itu makanya tidak menyangkut ini. 10 minit saya mulai ceramah tu dah belok. Ya macam itulah. 10 minit baru alah. Karena memang begitulah sifatnya at-ta'allum fil kibar kata si al-ulama. Kalau waktu tua belajar seperti mengukir di atas air. Telatak lape, telatak lape, telatak lape. Iko kalau diangkat kini, kalau diuji kini gua materi gua. Atau lendak menyambui ke 20%. Tapi itu kan tak penting. Yang penting apa? Ampunan. Itu yang penting. Karena itu bukan menghadap Allah deh. Modal menghadap Allah itu ampunan dan ilmu pula.
Duduk beraja kok ampunan tuh pasti. Kalau ilmu aku salah. Tapi begitulah hubungan antara ilmu dengan ketakwaan. Makin takwa orang, makin itu makanya kemarin ini kebersihan makan itu menjadi syarat ilmu. Ya. Ashabul Kahfi kenapa ditambah oleh Allah hidayah? Karena makannya bersih kan. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Baru innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi pertambahan ilmu, pertambahan hidayah lewat makanan yang bersih. Itu pengaruh juga. Ya. Dan makan yang bersih itulah ketakwaan. Makannya bersih, matanya bersih, pikirannya bersih, itulah ketakwaan. Kalau tidak begitu, tidak mungkin ilmu itu masuk ke hati. Ya. Cuma kau gini, anak-anak gini kau payah disuruh beraja. Sepertinya gini guru yang gimana kau pandai, anak-anak kurang yang pandai. Payah mana ngajar anak-anak ini, kenapa? Kita tidak menjadikan mereka bertakwa dulu. Saya punya kawan waktu itu dosen bahasa Inggris. Bahasa Inggris dianggap agak sulit, tapi bagi dia menyenangkan dan anak-anak itu mudah mengerti belajar bahasa Inggris. Kenapa? Saya dapat rahasia, dia itu waktu itu setiap masuk kelas 10 menit untuk baca Quran satu orang sebab dia menyimak. 10 menit dia ambil waktu mengajarnya untuk baca Quran satu, yang lain menyimak. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu mensucikan jiwa dulu. Setelah jiwa suci, ilmu gampang ditransfer. Coba kau ibu kalau kau pengajian, bacalah Quran ke surah dulu. Coba pengaruh betul ke hati ilmu yang disampaikan. Karena Al-Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun. Kalau Al-Quran dibacakan, dia mensucikan hati orang yang mendengar. Kalau hatinya sudah suci, takwa sudah naik, ilmu gampang diserap. Ilmu itu rahasia itu. Itu makanya Imam Syafi'i sebelum belajar yang lain, hafal Al-Qur'annya dulu. Ya. Makanya itu saya itu bingung. Kalau ada perguruan tinggi menerima mahasiswa di jurusan tertentu lewat jalur tahfiz, saya jamin tidak akan mengecewakan hasilnya. Saya jamin. Kedokteran membuka itu jalur hafal 30 juz tanpa tes. Saya jamin tidak akan mengecewakan. Tidak mungkin bodoh itu hafal 30 juz itu. Tidak mungkin dia ahli maksiat hafal 30 juz itu. Mustahil. Pasti cerdas, pasti bersih jiwanya itu, pasti lembut hatinya. Ada juga yang bilang rasis, misalnya itu masuk ke dokter hafal Quran 30 juz, ya kan? Itu kan apa namanya, dianggap tidak fair. Sekarang begini, kita fair. Coba bikin pengumuman, tidak apa-apa. Siapa yang hafal Taurat, semua masuk ke dokter dapat tes. Saya jamin tidak ada satu orang pun yang tidak hafal Taurat itu, Injil. Siapa yang hafal Injil, boleh masuk ke dokteran tanpa tes. Coba cari yang hafal Injil. Ada. Ya, ada. Tidak akan ada. Karena Al-Quran itu dimudahkan untuk dihafal. Dan kemudahan Al-Quran itu lewat ketakwaan. Mustahil tuh ibu, orang kalau hafal Quran itu otaknya tidak cerdas. Mustahil. Saya jamin cerdas itu orang. Ustaz Adi Hidayat itu tidak cerdas. Sampai disudut-sudut apa dia? Sudut-sudut, sudut atas, sudut bawah, sudut kanan, sudut kiri. Mana bisa orang itu ibu tuh? Ibu warna kulit Quran saya apa? Ada sudut-sudutnya. Itu bodoh tuh. Tidak jenius, tidak bisa begitu tuh. Pasti orang jenius itu. Itu yang bisa menghafal Quran sedemikian detail rinci semua orang. Ya. Itu namanya ilmu laduni juga itu. Allah hadiahkan ke dia tuh. Ya. Di luar usaha dia Allah kasih banyak. Yang diusahakannya mungkin satu, yang 9 bonus dari Allah. Ini namanya laduni. Itu bedanya.
Tinggal 2 menit lagi. Masih ada? Ustaz, Tolong Bapak Dedek silakan. pendidikan untuk anak-anak sampai umur berapa kan? Batiknya Ustaz. Mendidik anak. Mendidik anak itu sampai balik. Balik batas kewajiban. Kalau nasihat sampai mati. Itu makanya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim ketika nafas terakhir dipanggil anak semua, ya bunayya, wahai anakku, wassa Ibrahim bani, wahai anak-anakku. Nabi Yakub juga berkata, ma taqulun min ba'di. Kalian masih menyembah Tuhan kan? Kalau saya sudah mati nanti. Kalau nasihat tidak berhenti sampai mati. Kalau mendidik sampai balik. Kan'an anak Nabi Nuh sampai tenggelam dikejar ikan. Sampai tenggelam. Anak ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku masuklah ke kapal lagi. Kejar terus. Tapi anaknya dasar bandel. Sa'awi ilal jabal yaqsimuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung dan air pergi. Bapak Ibu tidak boleh mengatakan aneh dan jawab di Cina secara dia. Kadang-kadang tidak ada panik-panik, tidak ada. Makanya ibu kalau menelepon anak, walaupun rumah tangga lah jauh, dia tinggal jawab telepon itu, pertanyaannya, lagi semayang ke Mas Haji, lagi datang lambe semayang. Kan itu persoalan yang paling besar nanti. Iko dah baru telepon itu, nah transfer yang bilang ini, transfer. Semayang kami, Mas Haji yang semayang, lambe semayang itu. Kadang takut anakku menelepon apa begitu palak dia menelepon kan palak panjang kan. Apa kalau menelepon anak udah itu loh, salatnya tanya, Qurannya tanya, dia rajin baca Quran, dan dia ayat baca Quran, itu Pak. Itu yang menyelamatkan dua itu salat cek Quran cek. Kalau dia rajin baca Quran, kalau dia salat yang jago, dan kau aman dihisab sudah. Kalau kini memiliki banyak, ada yang dihisab sudah di tiap rumah ya. Tapi kalau Quran, kalau salat aman, selama dihisab bisa. Ya cerita tu kan. Harusnya awak kau anak. Gitu. Itu anda, ya kan? Nah bulan ini ada lain. Tapi itu bukan orang. Karena ada apa-apa kau hobi memanah anak. Padahal badan masih kuat, tenaga masih rancak. Mama anak saya kata jauh, ya kan? Tak apa betul. Kalau kau anak tu, ibu, bapak ibu, anak tu baru punya kewajiban kalau kita sudah rapuh, lemah, ya kibar namanya. Kibar pun ada pada nago, ada yang baru. Tapi kalau bapak ibu masih kuat pada nagonya, mengandalkan anak, cari. Begitulah sebenarnya. Laku anak, itu baru anak deh. Ya kan? Tapi kalau anak itu yang apa? Urus tuh salatnya cek, Qurannya cek lah man. Nah, salat masjid naik, nah Quran naik baca, lah man. Terus saya tanya dan lain. Tadi terakhir ibu terakhir. Ya. Oh ya, ada isyarat. Oh ya. Pertama memang Bapak Ibu ya. Al-Quran itu sempurnanya dia penuh dengan simbol-simbol, isyarat-isyarat yang mesti kita baca. Begini. Ibu bapak sudah ditetapkan matinya oleh Allah ya. Yakin tak? Yakin. Di mana Allah sebutkan ketetapan mati kita? Di surat Al-Waqiah. Ayat ke berapa? 60. Bapak Ibu, ketetapan mati kita di Al-Waqiah 60. Al-Waqiah ada berapa ayat? 96 ayat. Kenapa Allah taruh di ayat ke-60? Nahnu qaddarna bainakumul maut.
kami telah mentakdirkan kematian kalian semua. Semua kalian sudah punya takdir mati. Tidak ada yang tidak punya takdir mati, ketetapan mati ada, semua ada. Di mana Allah tetapkan di ayat yang ke-60 surat Al-Waqi'ah. Waqi'ah itu artinya kiamat. Pakok di ayat 60 itu isyarat bahwa kematian kita itu standarnya di usia 60 tahun. Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63, 5 orang 460. Itu buktinya kita mati di umur 60. Yang lah 60 sudah datang takdirnya. Kalau bertambah mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau tambah mungkin setahun. Paling tinggi 70. Makanya bapak-bapak yang punya umur 70, 65, 70, kan kalau sama kawan sama kadang kan itu yang pertanyaan tuh. Sianu ini lain mati. Sianu mati bu. Nah sianu mati bu. Terus saya tinggal lagi awak sebelum lagi. Nah itu. Kapan itu? Di atas 60 pertanyaan itu. Kalau semua pokok nak kabar lagi untuk kawan pun. Kalau mau sampai 10 tu masuk kawan sampai SD. Saya ni hidup saya mati tak ada lagi. Mati ni para gaji, tapi jangan jadi tanya. Kalau batas usia kita 60. Makanya Bapak Ibu usia 60 pun ada lagi isyarat. Apa isyaratnya? 1 gigi cacat. Syarat rambut tak boleh buat, lalu tak boleh tak nyaman. Makanya ibu umur 65 kata itu lalu tuan triliun tidak itu. Itu isyarat-isyarat itu. Bahasa Bapak Ibu telah habis masanya. Makanya yang lah 60 je galak-galak tu lah. Pokoknya tak menangis lah. Ya. Ikut karena ibu kok makin muat naik umurnya, makin happy. Dari hati anak 5 tu kuliner panjang salah. Boleh makan boleh, tapi jangan kesenang aja makan dulu. Lah masa injury time itu last minute. Yang diperbanyak tu berzikir, ibadah, istighfar, taubat itu naik. Itu rahasianya kenapa di ayat 60 ditaruh tu. Isyarat yang ala 60 sudah siap. Ring 1. Karena tak sampai 60 mana? Tu kawan-kawan Ustaz Amirwan kawan berapa 56? 56 meninggal. Tak sampai 60. Kalau 56 saya sekarang 44, 12 tahun lagi mati juga. Kalau ukurannya itu. Ya, tak lama juga tu. Muter-muter 20 tahun tapi itu. Ya. Apalagi kalau udah sakit-sakit, Ustaz sampai mana udah sakit-sakit. Ya, ya. Sehat-sehat mati. Ikutlah tu sebentar ke dokter, dah capek kau. Memang begitulah. Itu rahasianya. Nah, yang kedua tadi Iqra. Kan wahyu pertama, kenapa tidak dicetakkan di awal? Karena susunan Al-Quran itu, ayat dan surat itu sifatnya tauqifi namanya. Tauqifi itu wahyu dari Allah. Kata Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad, ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Itu kenapa ada satu ilmu dalam Al-Quran namanya munasabah. Korelasi antara ayat dan ayat, antara surat dan surat. Itu ada ilmunya khusus. Kenapa Allah tahu ini di sini? Karena ada hubungan. Ada satu ilmu namanya ilmu munasabah. Oh, itu panjang banget urusannya. Itu makanya Al-Quran kalau kaji buat dah cukup ada 10 tahun. Dah cukup. Terlalu pendek untuk memahami Al-Quran itu. Terlalu banyak perkara Al-Quran yang harus kita ketahui.
Tapi paling tidak ibu nak belajar gini, walaupun ada ujung. Kau ditanya besok dihisap, lai belajar Quran dari Tuhan, tapi 2 tahun dia mati kan. Yang masalah ada pada orangnya, masalah itu. Karena yang pertama ditanya di alam kubur apa? Al-Quran kan. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Imamuka itu apa? Al-Quran. Bagaimana ibu mengatakan imamnya aku belajar pun tak pernah? Kalau mengatakan imam ibu tak ada definisi Al-Quran, itu mengaku-ngaku imamnya Al-Quran. Yang diikuti Al-Quran belajar pun tidak. Minimal dah belajar begini sekali seminggu, alhamdulillah. Mati ada jawaban. Ma imamuka Al-Quran. Dia ada belajar lain. Pada kami sekali seminggu. Lalu Tunggu lah dong, ada belajar. Memang begitulah, karena Al-Quran itu memang ya kan macam-macam. Ada yang zalibun li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Oh, dengan Al-Quran tidak sama levelnya. Ada yang membaca saja, ada yang mempelajarinya, ada yang mengajarkannya. Itu sama kayak surga semua. Tidak ada yang ke surga, asalkan Al-Quran didekati. Yang tak boleh itu mahjura. Ya Rabb, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'an mahjura. Baca di Luqman, Al-Furqan ya, 30 ya. Apa itu? Surat apa itu? Ya qaumi, ya Rabb, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'an mahjura. Ayat 30 surat Al-Furqan. Nanti baca Al-Furqan 30 ya. Yang tak boleh ibu bapak hijrah, mahjur, meninggalkan Al-Quran. Tak boleh, bermasalah. Nah minimal bapak ibu belajar seperti sekarang. Kalau bisa menghafal lebih baik, kalau bisa mendalami lebih baik, kalau bisa mengajarkan lebih baik. Tapi jangan mahjur, itu bahaya. Ya, tidak sama sekali. Nah itu ya supaya selamat. Nah begitu dulu 11:40 ibu bapak yang mau bertanya, mohon maaf ini tidak sempat, waktu kita terbatas. Lebih kurang mohon maaf. Tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.